Tuhan tidak pernah menakdirkan orang hidup gagal. Tidak pernah. Gagal itu pilihan seseorang. Jadi jangan kamu percaya ucapan orang seakan-akan itu akan menentukan keadaanmu. Sama sekali tidak akan menentukan nasibmu. Sama sekali tidak. Yang penting kamu dengar-dengaran, kamu taat kepada Tuhan, kamu akan jadi manusia yang diberkati. Jangan dengar ucapan orang. Haleluya. Saudara, kita masuk kembali ke Abam. Ya. Ini acara yang ditunggu-tunggu Pak Yuda. Ya. Kita masuk episode 1215. Ya. Mari kita mulai Pak Yuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 51 tahun, tinggal di Jawa Timur, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Erastus, tim Abam dan para pendengar. Saya ingin membagikan pemikiran saya tentang monoteisme biblikal yang saya yakini benar. Dalam Markus 12 ayat 35-36, Tuhan Yesus mengutip Mazmur 110 tentang nubuatan Mesias. Dalam Mazmur 110 ayat 1 tertulis, "Demikianlah firman Yahweh kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." LAI menerjemahkan Yahweh sebagai Tuhan huruf besar semua. Ayat ini bisa dipahami sebagai Yahweh berbicara kepada Yesus, dalam kurung Mesias atau tuannya Daud. Ya, tuannya Daud itu Mesias Yesus itu, ya. Oke. Secara logis, ayat ini menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Pribadi pertama adalah Yahweh dan pribadi kedua adalah tuannya Daud, yaitu Yesus atau Mesias. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Yahweh. Itu jelas sekali. Jelas sekali, Pak. Betul. Yohanes 17 ayat 3, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus itu yang aku, Yesus, anak manusia Yesus yang diutus. Jelas. Makanya Trinitarian itu salah loh. Ya, terus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 30-36, dalam peristiwa Pentakosta, dan Kisah Para Rasul 4 ayat 26-27 dan ayat 31, terlihat jelas bahwa Yesus adalah pribadi yang diurapi oleh Yahweh. Ya. Doa mereka disahkan dengan goyangnya tempat mereka berkumpul. Itu jelas. Jadi yang benar itu monoteisme. Ya, tapi saya nggak mengatakan Trinitarian jadi sesat lalu masuk neraka. Enggak. Jika dilihat dari monoteisme yang saya ajarkan, memang beda. Bisa dikatakan salah. Tapi kalau orang Trinitarian merasa itu benar, ya sudah. Kita enggak usah berkelahi. Oke. Ya. Karena Yesus adalah pribadi yang berbeda dari Yahweh, maka Yesus bukanlah Allah Yahweh atau bagian dari Allah Trinitas, melainkan Tuhan dan imamnya Yahweh. Iya, imam besar Yahweh. Imam besar Yahweh. Iya, di dalam Ibrani 2:17 kan dikatakan imam besar yang melayani rumah Allah loh. Iya. Yesus itu imam besar yang melayani rumah Allah. Dia hamba. Tidak mungkin sejajar dengan Yahweh. Ya. Mau cara gimana ya nggak mungkin sama. Oke. Yahweh meninggikan Yesus seperti yang terlihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32-36 dan Mazmur 110. Serta Ibrani 5 ayat 5-10 atau 7 ayat 25-28. Yesus dimuliakan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek, tapi bukan Melkisedek loh, beda loh ya. Terus. Karena ketaatan dan kesempurnaannya sebagai pengantara antara Yahweh dan manusia. Amin. Ya. Menurut saya doktrin Trinitas tidak tepat. Ya, ini menurut pernyataan ini tepat nih ucapan ini. Ucapan ini tepat bahwa doktrin Trinitas tidak tepat. Iya. Saya berdoa semoga Bapa di sorga terus memberkati Pak Eras untuk membawa kebenaran dan berkat sorga kepada manusia dan jemaat, sehingga banyak jiwa menjadi kekasih Elohim Yahweh. Semoga tim GSKI, Pak Eras terus diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Oh, luar biasa ya. Makin banyak orang yang dibukakan pengertiannya. Tapi kepada Bapak, saya nggak sebut namanya, Anda dari gereja aliran Pentakosta, ini termasuk gereja Pentakosta Legend, ya. Ini biasanya sangat Trinitarian loh. Ya. Sangat Trinitarian. Tapi kadang-kadang gereja Anda juga sebagian pendetanya Unitarian. Karena gereja aliran ini, pendetanya pun banyak yang Unitarian tanpa tahu itu Unitarian. Oneness mungkin. Karena ya tidak jelas gitu.
Kadang-kadang pendeta dari gereja Anda ini mengaku Yesus itu ya Allah, Allah ya Yesus gitu. Ada yang begitu. Ada ya dulu, tapi saya tidak tahu kalau gereja Anda mengalami revolusi sehingga tidak unitarian. Ada sebagian yang unitarian. Aku baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu unitarian itu. Oke, teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 25 tahun, single. Shalom Pak Pendeta. Karismatik. Oh, jemaat karismatik ya, Pak. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya beberapa hal. Bagaimana menghadapi anggota keluarga yang sering berbicara tidak konsisten? Dalam kurung suka mengungkit masa lalu yang mungkin sudah dilupakan orang lain dan sering menyalahkan orang lain dengan cerita yang dilebih-lebihkan. Dia juga sangat temperamental sampai orang tua pun takut ketika dia marah, sehingga semua orang khawatir bicara atau menyinggungnya. Kepribadiannya cukup aneh. Ketika baik dia berlebihan, tapi saat marah segala masalah diungkit-ungkit. Dalam satu percakapan dia bisa bilang tidak punya uang, lalu mengubah pernyataannya, dan jika ditanya lagi dia bisa marah. Ya, orang seperti ini sakit jiwa. Kamu harus hanya diam saja. Menghadapi orang seperti ini jangan komentar, jangan menilai, menghindari dialog. Ya. Nah, orang seperti ini nggak lama. Nanti mudah depresi atau mengidap penyakit. Sakit nanti. Enzim positifnya rusak. Oke. Saya sudah mencoba jurus diam seperti yang Pak Eras ajarkan, tapi kadang dia malah kesal dan merasa tidak ada yang peduli padanya, seolah-olah semua orang membencinya. Kemudian bagaimana cara mendoakannya agar dia bisa menjadi lebih stabil dan normal? Nggak bisa. Untuk stabil dan normal, dia harus punya kesadaran sendiri. Tetapi nasihat saya kepadamu, minta pimpinan Roh Kudus, supaya engkau menemukan kata kalimat yang tepat untuk bicara kepadanya dan menjadi berkat untuk mengubah dia. Dia juga sering oversharing kepada orang yang tidak dekat, membuat keluarga harus mengikuti skenario ceritanya yang berbeda dari kenyataan. Bahkan orang tuanya diatur untuk tidak salah bicara kepada orang lain. Gengsinya sangat besar dan meskipun umurnya hampir 40, dia sering belanja tanpa pertimbangan, termasuk membeli makanan secara berlebihan. Jika dinasihati dia tidak mau menerima, malah bisa melempar barang. Apakah perilaku seperti itu termasuk gangguan kejiwaan? Jelas gangguan kejiwaan, dan saya sudah bilang apa? Anda jangan bicara, jangan komentar, jangan menyalahkan. Nanti dia bisa gila seperti ini. Melempar barang dan lain-lain. Terus. Dan apakah bisa cepat sembuh? Cepat sembuh enggak bisa, sembuh bisa. Tergantung kadar keadaan dari saudaramu itu. Oke. Itu latihan untuk kamu. Kamu akan menjadi dewasa menghadapi orang gila seperti ini atau orang yang punya gangguan jiwa seperti ini. Oke. Terima kasih sebelumnya. Semoga Tuhan selalu melindungi Pak Eras dan tim. Amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, masih single, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Om Eras, Shalom Om Eras. Maaf jika cerita saya cukup panjang. Saya hidup bersama orang tua yang kurang mampu dan dari keluarga besar hanya kami yang berada dalam kondisi ini. Karena hal tersebut kami sering dihina, direndahkan, dan diremehkan. Bahkan mereka suka mengutuk kami. Selama ini saya mencoba diam dan berpura-pura tidak ada apa-apa. Saya tetap hadir di acara keluarga dan selalu membantu ketika dibutuhkan. Saya juga terus berdoa agar bisa mengampuni mereka semua. Namun semakin lama perkataan mereka semakin melukai hati saya. Saya merasa ingin menghilang, Om. Meski sudah berdoa dan berusaha diam, mereka tidak berhenti. Iya, biarkan saja. Karena keadaan itu menyempurnakan kejahatan mereka. Dan kamu belum lulus. Jangan kabur dulu. Biar saja mereka bicara sesuka-sukanya. Karena kejahatan mereka sedang disempurnakan. Ngerti maksudnya? Hadapi, jangan kabur. Kamu belum lulus kok kabur. Terus. Apa yang harus saya lakukan, Om? Udah saya kasih tahu, tetaplah di situ. Luka ini terasa begitu dalam, bahkan menciptakan trauma sejak saya kecil. Ya, soal luka tidak akan tergantung kamu. Kamu style geblek saja, masa bodoh. Dan kamu harus melihat mereka orang-orang sakit. Jangan menanggapi orang sakit dengan pikiran sehat. Kalau kamu misalnya jadi suster, jadi dokter di rumah sakit jiwa,
Kalau orang sakit jiwa ngomel-ngomel, apakah masukin hati? Kan tidak. Kira-kira begitu saja. Di situ kamu juga bisa menjadi berkat. Minta hikmat Tuhan apa yang kamu patut lakukan dalam situasi seperti itu. Oke. Ya, mohon pencerahannya karena saya merasa sangat tersesat saat ini. Kiranya Tuhan Yesus. Loh, kamu nggak tersesat, yang tersesat itu mereka. Jadi kamu jadi alat dalam tangan Tuhan untuk menolong mereka agar tidak tersesat. Ya. Begitu, ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Karismatik. Ini jemaat juga karismatik. Ya. Shalom Pak Erastus, moderator dan tim Abam yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ya. Pertama-tama terima kasih atas pelayanannya, jawaban-jawaban di Abam, dan kiriman buku dari Pak Erastus. Oke, ini jemaat dari gereja tertentu tapi ngikutin kita lewat online. Oh iya, ya. Oke, teruskan. Ini terima kasih sudah Ya, menerima kiriman buku juga. Saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan iman saya. Di masa lalu hidup saya tidak baik. Ketika saya jatuh sangat dalam dan hidup saya hancur. Itulah titik awal saya sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya bahkan di masa penghukuman, karena Allah mengasihi anak-anaknya. Dengan janji dan komitmen, saya bernazar untuk sepenuh hati menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya merasa banyak diampuni dan sudah kehilangan hak atas diri saya, sehingga saya ingin sepenuhnya mengikuti kehendak-Nya. Namun saya merasa galau, depresi, dan kecewa pada diri sendiri. Mengapa ketika ada masalah, saya begitu giat dan dekat dengan Tuhan? Tetapi saat kehidupan membaik, saya menjadi terlena. Ya, kenapa begitu? Terus? Meski saya tetap konsisten berdoa saat teduh dan membaca Alkitab, saya merasa waktu pribadi dengan Tuhan mulai berkurang. Dulu ketika ada masalah, saya bisa berdoa dan mendengar khotbah selama 1-2 jam. Tetapi sekarang hanya 15-30 menit dan mendengarkan khotbah hanya beberapa kali dalam seminggu. Seolah kesibukan membuat saya lalai dalam menjaga kualitas hubungan saya dengan Tuhan. Apakah mungkin standar saya terlalu tinggi karena selalu mengikuti khotbah Pak Eras? Atau apakah saya terlalu keras menetapkan target yang tinggi dalam mengikuti Tuhan untuk mencapai kesempurnaan? Saya tahu segala sesuatu butuh waktu dan proses, namun saya terus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun terkadang saya lupa dan meleset. Ketika itu terjadi, saya merenung dan meminta ampun. Saya merasa belum maksimal dalam mengikut Tuhan, apalagi dengan visi dan panggilannya untuk menjadi penuai di ladang Tuhan, serta melihat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terkadang visi itu terasa jauh dan saya bingung harus melakukan apa ke depan. Saya juga merasa sendirian dan kesepian karena tidak ada teman dengan pemikiran yang sama, sementara hati saya berusaha mengikuti apa yang Pak Eras gaungkan. Saya merasa bersalah kepada Tuhan karena belum sepenuhnya sungguh-sungguh dalam mengikuti Dia secara ekstrim. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini, Pak? Oke, yang pertama yang saya mau soroti, mengapa ketika ada masalah saya begitu giat dan dekat, tapi saat kehidupan membaik saya menjadi terlena? Karena kamu tidak punya target, tapi di bawah kau bilang apakah target saya terlalu tinggi? Ini agak bertentangan dengan pernyataanmu yang semula. Karena kalau kau punya target untuk hidup suci, berkenan, mencapai puncak kesucian dan keberkenan di hadapan Allah, kamu akan dekat dengan Tuhan bukan karena ada masalah. Kamu akan selalu mencari Tuhan untuk mencapai keberkenanan puncak itu. Nah, saya senang kalau kamu punya target yang tinggi karena mendengar khotbah saya, karena memang khotbah saya selalu mengarahkan kepada kesempurnaan. Oke, sekarang kalau kau merasa belum maksimal, lakukan untuk maksimal. Kamu tanya Roh Kudus, apa yang harus saya perbuat? Roh Kudus pasti bicara kepadamu. Ya. Saya salut dengan pria seperti kamu. Kamu orang hebat, betul nggak? Ya. Kamu calon orang besar, serius. Kalau bisa berpikir begini nggak sembarangan. Tetaplah setia ikut Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami, ya, untuk menjadi penuai jiwa. Amin. Ya. Yang berikutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Sulawesi Utara. Ini jemaat Protestan. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah surat ketiga saya dan semua surat sebelumnya sudah dijawab dengan baik oleh tim. Terima kasih karena sejak tahun 2014, Bapak telah menjadi mentor bagi kami.
Oke, sebentar. Iya. Surat kedua tidak dipublikasikan karena terkait instansi, tapi sudah dilayani oleh konselor. Jadi ini surat yang ketiga ya. Yang kedua tidak kita publikasikan, tapi langsung kita tangani karena menyangkut ada instansi tertentu dan itu kode etik kita harus ada. Oke, teruskan. Terima kasih karena sejak tahun 2014 Bapak telah menjadi mentor bagi kami. Kami setia mengikuti pengajaran Bapak melalui khotbah di truth.id, doa pagi, dan doa puasa. Saya ingin menceritakan tentang anak kami yang tertua, laki-laki, belum menikah, lulusan S1 Ekonomi, yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan jam kerja hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Beberapa waktu lalu ada penerimaan CPNS dan pada tes yang sebelumnya dia belum berhasil. Kali ini anak saya mengikuti tes seleksi lagi karena formasi yang dibutuhkan untuk lulusan SMK. Maka dia menggunakan ijazah SMK dan puji Tuhan, anak saya sudah lolos tahap 1. Tes tertulis akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2024. Ini adalah kesempatan terakhirnya karena faktor usia. Kami mohon dukungan doa dari Pak Eras agar Tuhan berkenan memberikan kelulusan dalam seleksi ini. Terima kasih kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan Pak Eras dan tim. Oke, kami serahkan kekasih ini, anak dari ibu usia 56 tahun ini, di dalam tangan Bapak di surga. Bapak, kami mohon berkat-Mu atas proses ujian masuk CPNS. Betul ya? Iya. Haleluya. Bapak Yahweh tolonglah. Dalam nama Yesus. Amin. Kita serahkan. Oke, teruskan. Yang berikutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Erasus dan tim Abam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya benar-benar terharu atas cara Tuhan bekerja dalam hidup saya dengan mempertemukan saya dengan Bapak karena saya banyak berubah. Pertanyaan-pertanyaan saya selama ini tentang keselamatan di luar Kristus dan siapa Tuhan yang sesungguhnya terjawab melalui pengajaran Bapak. Pada hari Jumat 4 Oktober 2024 siang, saat berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang 2 penglihatan yang saya alami sekitar tahun 2004. Pertama, saya melihat Tuhan membawa saya ke sebuah tempat yang saya rasakan berisi jiwa-jiwa yang akan dibuang. Saya memohon kepada Tuhan sambil memegang kakinya dan berkata, Tuhan tolong jangan dibuang. Saya pikir itu adalah jiwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk keluarga saya. Karena saya satu-satunya orang Kristen di keluarga saya, sementara seluruh keluarga dan tetangga saya beragama lain. Muslim. Ya. Beragama Muslim ya. Penglihatan kedua, saya melihat Tuhan menangis. Saat saya mengingat tangisannya, saya merasa sangat sedih karena begitu memilukan. Seperti tangisan seorang orang tua yang hatinya terluka oleh anaknya. Saya bertanya, mengapa engkau menangis Tuhan? Dia menjawab, aku kecewa dengan anak-anakku. Saya pikir yang dimaksud adalah anak-anak Tuhan yang murtad. Namun pada siang hari Jumat itu saat saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang kedua penglihatan tersebut. Dan saya tersentak menyadari bahwa saya bisa saja termasuk orang yang akan dibuang. Atau bahkan orang yang membuat Tuhan menangis. Malam harinya saat mendengarkan khotbah Bapak berkata, sebenarnya yang Bapak inginkan itu sederhana. Dia hanya ingin manusia kembali seperti rancangan semula. Saya langsung menangis dan berkata, Tuhan ampunilah aku, jika aku telah membuatmu menangis dan tidak hidup seperti yang engkau harapkan. Saya selalu berusaha untuk berubah dari hari ke hari seperti yang Bapak ajarkan, tetapi saya masih khawatir kalau ada sesuatu dalam diri saya yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pagi saya mengikuti doa pagi bersama Bapak, tetapi seringkali saya dengarkan sambil bekerja di dapur karena suami dan anak saya berangkat kerja dan sekolah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sehingga saya harus mempersiapkan kebutuhan mereka dari pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu, suami saya kurang suka dengan Bapak. Saya bahkan disebut Erasus mania karena sering mendengarkan khotbah Bapak. Mohon maafkan suami saya Pak, karena dulu saat kami di sekolah penginjilan, guru-guru mengatakan hal-hal yang kurang baik tentang Bapak. Ya. Ditambah lagi ada seorang anak dari sekolah penginjilan yang pernah praktek di gereja kami, sehingga suami saya mengira Bapak terlibat dengan gembala gereja kami, yang pernah menceritakan masalah pribadi kami kepada jemaat lain, hingga masalah tersebut tersebar. Kami sangat malu Pak, dan tidak ada lagi orang yang bisa kami percaya. Suami saya bahkan pernah berkata bahwa jika meninggal nanti lebih baik dimakamkan dengan liturgi agama lain, daripada dilayani oleh gembala kami, yang dianggap mata duitan. Karena itu kami jarang ke gereja karena merasa tidak nyaman, meskipun sebenarnya gembala kami yang terbaik dalam hal pengajaran, namun tidak dalam mempraktekannya. Kami juga tidak berminat pindah gereja lain. Tuh,
seorang anak sekolah penginjilan Iya. yang pernah praktik di gereja kami, sehingga suami saya mengira Bapak terlibat dengan gembala gereja kami yang pernah menceritakan masalah pribadi. Nah, kita tidak boleh menceritakan pribadi orang ke orang. Saya pasti nggak terlibat ini. Saya tidak tahu menau. Oke. Nah, suka begini kadang-kadang ya. Terus. Oh iya Pak, mohon sebut nama saya dalam doa Bapak. Oke, Tuhan. Oke, terus. Saya memiliki banyak beban, tapi itu tidak penting karena saya hanya ingin fokus pada langit baru, bumi baru. Serta tidak membuat Tuhan menangis lagi. Mohon doakan juga suami saya. Maaf kalau tulisan saya terlalu panjang. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Bapak. Dengan seluruh tim Abam. Oke. Tolong nama ini diingatkan saya untuk saya bawa dalam doa ya. Tuhan memberkati wanita ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 32 tahun, menikah memiliki 4 orang anak, tinggal di Malaysia. Ini jemaat Anglikan ya Pak. Baik. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus dan tim Abam. Pak, kali ini saya mau bertanya tentang maksud ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 27 yang mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang saya mau tanyakan adalah apa maksud kitab kehidupan anak domba dalam ayat tersebut? Apakah ayat tersebut ditujukan kepada mereka yang bergaya atau mempunyai cara hidup seperti Yesus? Jika benar, maka orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba hanya mereka yang hidup seperti Yesus hidup ya Pak? Terima kasih untuk jawabannya. Yang saya pahami ada kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Yang kitab kehidupan anak domba ini orang-orang yang dimuliakan bersama Yesus. Ya, saya punya tulisan mengenai ini tapi panjang lebar ya. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat. Oke, Tuhan berkati. Itu jawaban saya cukup jelas? Oke, baik. Yang berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jawa Barat, jemaat aliran Pentakosta. Shalom kepada Bapak Erastus Sabdono dan tim Abam yang saya kasihi. Mohon izin kali ini saya tidak ingin bertanya atau berbagi cerita, hanya ingin mengucapkan terima kasih. Saya adalah orang yang sebelumnya mengajukan pertanyaan dan saya sangat berterima kasih atas jawaban Bapak Eras di Abam episode 1204. Catatan. Ya, perihal keponakan yang mendapatkan warisan dan warisan tersebut dipegang oleh kedua kakaknya. Penanya khawatir akan terlibat dalam urusan warisan ini. Jawaban Bapak harus tegas bilang untuk tidak ikut-ikutan. Puji Tuhan jawabannya sungguh memberkati saya. Saya belajar untuk lebih banyak berdiam diri dan menahan diri, serta ingin belajar menjadi lebih tegas dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Keinginan saya adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang harus saya hadapi, saya percaya bahwa bersama Tuhan saya dapat melaluinya. Saya berharap Tuhan akan memperkenankan kami untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Saya juga mendoakan agar Bapak Eras dan seluruh tim Abam terus dipakai Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan-Nya, membawa banyak jiwa kepadanya dan menuju langit baru, bumi baru. Salam kasih dalam Kristus, semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Erastus Sabdono dan seluruh tim Abam. Puji Tuhan, you ikuti nasihat saya, dan you punya integritas, dan bisa melihat bukti dari jawaban saya sangat menjawab. Tuhan memberkati. Haleluya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 19 tahun, single tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya. Sejak kecil hingga sekarang saya sering mendengar ucapan yang buruk dari beberapa orang, terutama di lingkungan keluarga saya. Mereka mengatakan hal-hal yang negatif tentang saya dan menyebut hidup saya akan gagal. Bukankah ucapan seperti itu bisa dianggap sebagai doa, Om? Sekarang saya merasa bahwa hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hal ini bisa dikaitkan dengan takdir yang Tuhan tetapkan untuk saya? Terima kasih Om Eras, semoga Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tidak pernah menakdirkan orang hidup gagal. Tidak pernah. Gagal itu pilihan seseorang. Jadi jangan kamu percaya ucapan orang seakan-akan itu akan menentukan keadaanmu. Sama sekali tidak akan menentukan nasibmu. Sama sekali tidak. Yang penting kamu dengar-dengaran, kamu taat kepada Tuhan, kamu akan jadi manusia yang diberkati. Jangan dengar ucapan orang. Oke. Baik. Berikutnya dari seorang wanita usia 18 tahun, single tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya dan berbagi sedikit pengalaman.
Saat saya berdoa kepada Tuhan, saya sering memohon agar Tuhan selalu membantu saya. Ketika saya benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan, saya merasakan bahwa saya harus hidup kudus agar saudara-saudara saya juga bisa berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Awalnya saya bingung dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya. Mengapa saya harus menjadi contoh untuk saudara-saudara saya? Ini juga salah satu alasan mengapa saya memilih untuk berkuliah di STT. Yang saya rasakan sekarang adalah rasa sakit, lelah, beban yang berat, dan ketakutan akan kegagalan. Namun semua itu tidak membuat saya menyerah, malah justru semakin memotivasi saya. Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan memilih saya di antara saudara-saudara saya yang lain? Apakah Tuhan memiliki alasan khusus untuk hidup saya? Tuhan itu maha tahu dan maha cerdas. Tuhan tahu siapa yang patut dipilih dan menjadi alatnya. Itu saja jawaban saya. Saya juga bertanya-tanya, apakah saudara-saudara saya akan berubah seiring dengan melihat saya yang semakin dekat dengan Tuhan? Iya, hidup kamu akan menjadi berkat mempengaruhi mereka. Sekarang tergantung seberapa kuat kamu punya pengaruh perubahan itu. Namun saya mulai merasa sedikit lega setelah Bapak mendoakan saya dan saya merasakan sentuhan Tuhan saat itu. Terima kasih Pak, maaf jika terlalu panjang. Semoga Bapak selalu semangat dan sehat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak. Kamu pasti wanita hebat. Pasti kamu wanita hebat. Ya. Tuhan memberkati kamu, nak. We love you. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Sulawesi Utara, Jemaat Protestan. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak tahun 2018 saya bekerja sebagai driver online hingga saat ini. Saya sedang mengikuti pengajaran Pak Eras sejak tahun 2014. Saya sudah memiliki buku kenosis dan monoteisme namun dalam bentuk PDF. Masalahnya sangat sulit bagi saya untuk membaca di tengah-tengah pekerjaan saya sebagai driver online. Biasanya saat saya sedang membaca, tiba-tiba ada order masuk, sehingga saya harus menutup file dan menjalankan order. Ketika ingin melanjutkan membaca, saya kesulitan karena harus mencari kembali posisi terakhir yang sudah saya baca dengan menggeser layar, dan itu tidak praktis. Ya. Oleh karena itu, jika boleh, saya ingin meminta versi buku fisiknya. Dengan buku cetak, saya bisa langsung menandai atau melipat halaman terakhir yang saya baca. Jadi lebih praktis ketika saya harus berhenti tiba-tiba. Selain itu, saya juga ingin meminta lagu-lagu dari Pak Eras atau lagu GSKI yang terbaru dalam format MP3 supaya bisa saya putar di mobil. Selama ini saya mendengarkannya lewat YouTube, tapi seringkali terganggu buffering. Terima kasih atas responnya Pak Eras. Tuhan senantiasa memberkati segala pelayanan yang Bapak lakukan untuk memenangkan banyak jiwa. Salam langit baru, bumi baru. Buku kenosis sudah dikirim, Ya. lalu lagu sudah dikirim juga oleh tim musik. Terima kasih untuk kerja keras sekretariat Abam. Tim Abam luar biasa loh. Terima kasih. Oke, kami love you, kami memperhatikan Anda. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, single parent, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Barat, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya, Pak? Anak saya yang kedua ikut-ikutan berbicara kurang ajar, bahkan menghina saya dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, seperti memanggil saya dengan sebutan binatang dan bahkan memanggil saya dengan julukan kasar. Iya, julukan seorang seorang PSK ya. Oke, aduh. Saya menangis Pak karena hal itu sangat menyakitkan. Saya merasa takut kalau Tuhan akan murka terhadap mereka. Pasti murka. Baik anak pertama maupun anak kedua yang bersikap seperti itu kepada saya. Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap mereka? Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak selalu sehat, Tuhan memberkati. Anak seperti ini tuh pasti ada penyebabnya. Ya. Apa yang Anda teladankan kepada mereka selama ini? Tapi apapun yang sudah terjadi sudah. Sekarang yang Anda lakukan adalah bagaimana Anda berubah, lalu jangan banyak bicara kepada anak ini. Diam. Jangan banyak bicara, ingat, diam saja. Aduh, ngeri nih. Ya. Tapi mesti didampingi kali. Ini situasi sulit nih. Ya, ini berat loh. Single parent 3 anak. Ya. Pasti anaknya udah 25, 26, 27 ini. Iya kan? Iya. Iya. Ibunya usia 47 tahun. Pak. Iya kan waktu menikah pasti muda biasanya yang begini-begini nih. Iya, Pak.
Ya. Oke Bu, kami akan dampingi Ibu. Ibu jangan banyak bicara. Ikut doa pagi, ikut saya. Ibu akan jadi kuat ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati di episode yang akan datang.